Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخواني وأخواتي وفقنا الله وإياكم لما يحبه وارضاه. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan kondisi atau keadaan saudara-saudara kita yang ada di Suriah ataupun di tempat yang lainnya. Saya dengan tim relawan pada perjalanan kita yang ke-6 kembali sekitar akhir bulan Oktober ya. Sekarang bulan apa? November ya. Kita pulang dari Suriah sekitar akhir-akhir bulan Oktober. Selama kunjungan saya ke Suriah sebanyak 6 kali, setiap kunjungan itu kondisinya selalu berbeda-beda. Tapi bukan menjadi lebih baik, itu yang jadi masalah. Semakin tambah parah, semakin penderitaan rakyat Suriah semakin hari bertambah. Pada beberapa waktu yang lalu saya pergi ke sana, kita masih dengan mudah datang ke Turki, kemudian masuk ke Suriah, kemudian kita salurkan bantuan kita ke rakyat Suriah di sana. Kita berkunjung ke kamp pengungsian, kita berkunjung ke daerah-daerah yang terpencil, kaum muslimin yang butuhkan bantuan dan seterusnya. Itu dengan mudah kita. Tapi dengan munculnya fitnah ISIS yang kalau kita lihat fitnah ini akhirnya menyebabkan banyak badan-badan kemanusiaan baik dari dalam negeri Turki atau luar negeri dan negara-negara Arab, dari negara Indonesia, Malaysia, dan negara-negara yang lainnya, bahkan Eropa, itu mulai menarik diri, baik relawan mereka ataupun bantuan yang selama ini mereka salurkan ke Suriah. Bahkan kalau kita lihat, mungkin mendengar ya, sekitar 2 bulan yang lalu ada seorang relawan dari Inggris, dan dia adalah seorang Nasoro ya, Ian Henning. Orang-orang Inggris ini punya kekhususan dalam penyaluran bantuan. Mereka langsung datang dari London membawa bantuan tersebut, kebanyakan berupa apa? Mobil ambulan. Mereka beli di sana di Inggris, kemudian mereka kendarai dari Inggris, dari London sampai ke Turki, dari Turki masuk ke Suriah. Bayangkan berapa ribu kilometer yang mereka harus tempuh. Terakhir kunjungan mereka, ketika mereka masuk ke Suriah dengan bawa mobil tersebut, salah satu di antara sopirnya itu ditangkap oleh orang ISIS dengan tuduhan bahwa dia adalah seorang mata-mata. Padahal orang ini datang sebagai manusia yang punya jiwa dan rasa kemanusiaan. Melihat kondisi kaum muslimin di Suriah, akhirnya terpanggil hatinya untuk nyopiri ambulan dari London sampai ke Turki, Eropa, perjalanan yang cukup jauh ya. Kemudian sampai di Turki, dari Turki masuk ke Suriah, begitu sampai di Suriah ditangkap oleh orang ISIS, kemudian disembelih.
disembelih, bukan ditembak, bukan dibunuh dengan cara yang wajar, tapi disembelih dan dipampangkan. Nah, bagaimana disembelih kemudian kepalanya dipenggal. Dan pada saat itu seluruh kaum muslimin LSM yang bergerak di Suriah semuanya berteriak. Semua minta kepada ISIS untuk melepaskan orang ini. Orang ini sama sekali tidak ada hubungan dengan intel, tidak ada hubungan dengan mata-mata dan seterusnya. Karena tugasnya hanya datang bawa mobil ambulan, menjadi sopir sampai di Turki, kemudian masukkan ke Suriah, kemudian setelah itu tinggal. Tidak kemudian tinggal di sana, enggak. Begitu bawa mobil sampai di Suriah ditinggal begitu saja. Diserahkan kepada kaum muslimin yang ada di Suriah, kemudian balik ke Turki, kemudian setelah itu ke Inggris. Tapi dengan begitu orang-orang ISIS tidak mau mendengar. Siapapun yang teriak-teriak, siapapun yang minta untuk ditangguhkan, untuk dibatalkan eksekusi itu, tapi tidak ada yang didengar oleh mereka, maka disembelihlah Ian Healing itu. Dan akhirnya menjadikan LSM yang lainnya juga akhirnya berpikir 100 kali untuk masuk ke Suriah. Bisa jadi tujuan mereka menolong, malah mereka sendiri butuh pertolongan. Paling tidak kan seorang kalau hendak menolong orang lain, dia harus memastikan bahwa dia selamat dulu, baru kemudian berpikir apa? Menolong yang lainnya. Kalau kemudian dia tidak bisa memastikan dirinya selamat, bagaimana dia hendak menolong orang lain? Logikanya kan seperti itu. Dulu pada waktu kita berangkat ke Suriah, sampai di Istanbul, dari Istanbul naik pesawat lagi sekitar 2 jam ke perbatasan antara Turki dengan Suriah yang dikenal dengan kota Hatay. Kalau kita datang, itu ketika kita melihat banyak wajah-wajah para pemuda datang ke Turki kemudian masuk ke Suriah. Wajah-wajah yang bersemangat, wajah yang tidak punya tujuan kecuali untuk menolong saudara-saudara mereka yang ada di Suriah, orang-orang yang terdolimi dengan segala macam jenis apa yang mereka miliki, kadang dengan harta mereka, kadang dengan tenaga mereka, jadi relawan di daerah konflik karena panggilan agama mereka dan jiwa kemanusiaan mereka. Akhirnya mereka tinggalkan orang tua mereka, keluarga mereka, beribu-ribu kilometer mereka harus tempuh, akhirnya sampai di Suriah. Itu banyak. Satu pesawat kita kalau melihat, ini datang dari mana? Datang dari Eropa, datang dari Timur Tengah, ketemu dengan saudara kita dari Malaysia, seperti itu ya. Tapi sekarang sulit kita dapatkan wajah-wajah seperti ini lagi ya, karena orang sudah enggan, sudah kemudian menarik diri untuk datang ke Suriah gara-gara fitnah ISIS, sehingga bantuan semakin hari semakin sedikit, semakin kecil. Nah, kalau dulu kita masuk perbatasan itu truk bantuan itu berderet-deret panjangnya, tulisannya berbagai macam tulisan, datang dari Perancis, datang dari Inggris, datang dari mana, dari Kanada, datang dari Australia, dan negara Eropa, dan negara Arab, banyak sekali bantuan-bantuan seperti itu ya. Tapi sekarang itu sudah tidak kita dapatkan. Yang kita dapatkan hanya sekedar spanduknya atau stikernya saja. Ini kenyataan. Jadi ISIS berhasil sekali dalam tugas mereka. Bagaimana kaum muslimin akhirnya angkat tangan dan angkat kaki dari menolong saudaranya yang ada di Suriah. Semakin terjepit saudara kita di sana. Ya, sekarang yang diangkat masalah ISIS, Daesh, Islamic State of Sham and Iraq and Sham, diangkat beritanya di mana-mana. Kemudian mereka menampilkan banyak video bagaimana keberanian mereka, pertempuran yang mereka lakukan
pembunuhan yang mereka kerjakan. Tapi kalau kita bertanya kepada mereka, nah, ini betul-betul real terjadi di lapangan atau hanya sekedar iklan saja, media saja yang mereka angkat? Di Suriah sebagian besar wilayah itu sudah dikuasai oleh mujahidin, bahkan mungkin 60%, bahkan lebih dari itu. Hanya kota-kota besar saja yang dikuasai. Damaskus, kota Hama, pinggiran Damaskus semua dikuasai oleh mujahidin. Kota Hama dikuasai oleh mereka, tapi pinggiran kota Hama semua yang dikuasai oleh mujahidin. Idlib, kota Idlib saja, pinggiran kota Idlib semuanya dikuasai oleh mujahidin. Aleppo sebagian besar dikuasai oleh mujahidin. Di Latakia, di Dara', nah, di Ghutah, ini semuanya kebanyakan dikuasai oleh mujahidin. Pada saat itu mujahidin sudah sampai ke namanya sebuah, jadi Damaskus itu dikelilingi oleh gunung ya, ma'ruf dengan apa? Qalamun. Ya, jadi pada saat itu Damaskus sudah seperti dikepung mungkin ya oleh mujahidin pada saat itu, sekitar 1 tahun yang lalu. Ya, karena apa? Pasokan ke arah Damaskus lancar. Ya. Karena dulu tidak terkotak-kotak, semuanya para pejuang. Dari Idlib, dari Latakia, dari Hama, dari Aleppo, dari Dara', dari Zur, Hasakah. Ini provinsi besar yang ada di Suriah. Ini semua dikuasai oleh mujahidin, mereka satu. Pasokan kota Hama, pasokan kota Homs. Homs sekarang jatuh kembali ke tangan orang-orang Syiah Nusairi. Ini semua lancar. Pasokan bahan logistik, kemudian pasokan untuk para pejuang, amunisi dan seterusnya lancar. Tapi sekarang tidak mungkin bisa terjadi seperti itu. Karena apa? Orang-orang ISIS bil mirsad. Berapa banyak pasukan mujahidin pejuang akhirnya di tengah-tengah jalan masuk ke dalam jebakan ISIS. Kemudian setelah itu banyak sekali senjata-senjata mereka dikuasai oleh ISIS. Bahkan ada salah satu di antara kelompok mujahidin terbesar di sana, gudang senjata mereka yang mereka perkirakan nilainya, nah, nilainya $500 miliar. Maknanya 500 juta dolar itu kalau dirupiahkan uangnya berapa ya? Mereka cerita sendiri kepada saya sekitar $500 miliar atau 500 juta dolar. Itu semua dirampas oleh ISIS. Sekarang ISIS untuk apa? Apakah senjata-senjata itu dibuat untuk melawan Syiah Nusairiyah? Atau hanya untuk memperkuat jamaknya dan kemudian balik menyerang para pejuang yang lainnya tidak satu kelompok dengan dia? Ini jadi pertanyaan bagi kita. Daerah-daerah yang dikuasai oleh para pejuang, hari-hari bombardir, hari-hari roket, hari-hari mortir, hari-hari bom. Tapi daerahnya orang-orang ISIS di Raqqa, di Hasakah, di Deir Zur tenang tentram. Bahkan saya pernah SMS dengan mereka, salah satu di antara mereka, alhamdulillah daerah kami ini tenang tentram. Bahkan masyarakat di sini mendapatkan pembagian ini itu dan seterusnya. Saya tanya sama mereka, ini suatu yang menjadi tanda tanya bagi kami. Kalau sama-sama musuhnya, tentu sama-sama kondisinya diserang. Kita hari-hari makan bom, hari-hari makan mortir, hari-hari makan roket, hari-hari makan rudal. Setiap hari korban tidak berhenti. Di Aleppo itu hari-hari bom, hari-hari mortir. Nah, saya satu hari di sana, ya. Pagi saya datang, siangnya ada sebuah sekolah, sekolahnya Bashar. Sekolah yang dibiayai oleh pemerintah Bashar. Itu ada sekitar 3 tingkat. Diserang oleh pesawat Bashar, pesawat militer Bashar. 3 tingkat itu runtuh semuanya dan seluruh murid yang ada di dalamnya. Karena pada saat itu waktu belajar.
ada 70 orang murid yang tewas pada saat itu juga, dan luka nggak terhitung banyaknya. Mayat di mana-mana, terluka yang setengah mati dan setengah hidup juga dibiarkan. Yang mati dibiarkan karena apa? Ini yang masih tertimbun di reruntuhan ini berusaha untuk dikeluarkan. Itu dalam satu hari, dalam satu tempat, belum di tempat-tempat yang lainnya, belum di Idlib, belum di tempat-tempat yang lain, di Dera', di Ladikia. Kondisinya seperti ini. Sekarang kita tanya sama orang-orang ISIS, daerah yang antum kuasai dalam keadaan nyaman, tentram, penduduknya merasa tenang di bawah kekuasaan kalian. Tapi kenapa tidak juga yang lain mengalami hal yang sama? Kalau betul-betul kalian berjuang bersama dengan rakyat Suriah, bukan orang-orang Syiah Nusairi yang mendapatkan kerugian gara-gara serangan mereka, tetapi kaum muslimin Sunni yang malah menderita. Sekarang rame-ramenya kasus Kobani. Pernah mendengar kasus Kobani ya? Kalau antum baca sekarang, kenapa kok koalisi Amerika dan koalisinya sekarang menyerang Kobani? Kenapa? Kobani itu daerah antara Aleppo, Halab dengan Homs. Daerah itu daerah yang dikuasai oleh orang-orang Kurdistan. Mereka adalah orang Sunni. Daerah itu termasuk di antara daerah pertama yang dibebaskan dari tentara Bashar. Kemudian datanglah orang ISIS dari Raqqa. Ini daerah yang berdekatan ya, karena pusatnya orang ISIS di Raqqa ya. Daulah mereka itu pusatnya di Raqqa. Datang ke Kobani. Kita tanya, Kobani kan daerah Sunni, kenapa kamu tidak pergi ke Homs yang sekarang dikuasai orang-orang Nusairi, sementara mereka berbatasan dengan daerah ini? Kenapa kalian tidak membantu saudara-saudara kalian yang sedang terkempung di Damaskus, di Ghutah Syarqiyah, di Kolamun? Kenapa kok malah mendatangi orang-orang yang notabene sama dengan mereka, yaitu orang-orang Sunni, kalau kita katakan seperti itu? Maka benarlah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan itu nisbatnya pada Nabi SAW, bahwa orang-orang Khawarij tandanya apa? Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. Nah, membunuh orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang musyrik, para penyembah berhala. Ketika jatuh bom pertama dia selamat ya. Ya. Kemudian setelah itu beberapa waktu kemudian datang bom lagi di dekat rumahnya. Akhirnya terbunuh. Ini anak kecil Yusuf ini. Jadi seperti itu ya, Pak ya. Hari-hari kita dapatkan korban di sana sini dan seterusnya. Nah, dan juga korban dari ISIS tambah lagi. Pada waktu saya ke sana kemarin, ya, ada serangan bom bunuh diri oleh ISIS yang ditujukan kepada mujahidin, markas mujahidin. Jadi mereka masuk ke markas mujahidin, kemudian setelah itu meledakkan bom bunuh diri, sehingga sekitar 25 orang terbunuh pada saat itu. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, di sana ada kelompok mujahidin ahlu sunnah, ya, ahlu sunnah, yang dikenal dengan nama Ahrarus Syam. Mereka mengadakan istimewa di bawah tanah ya. Ini orang-orang ini salah satu di antara yang menjadi target ISIS. Pimpinannya berkali-kali diancam dibunuh, dan beberapa kali ada usaha pembunuhan terhadap pimpinannya nih, Syekh Abu Abdullah Al-Hamawi. Kemudian mereka mengadakan rapat pertemuan istimewa di ruang bawah tanah. Sebanyak 45 orang. Afwan, kurang dari itu, karena yang terbunuh tidak hanya mereka. Ada di antara mereka pengawalnya, ada supirnya. Ya. Ketika mereka sedang mengadakan pertemuan, tiba-tiba terjadi ledakan.
ledakan, ternyata bom itu mengandung bahan-bahan kimia beracun, sehingga membunuh semua pimpinan ulama mereka dari kalangan kelompok ahlu sunnah ini. Tidak disisakan satupun kecuali semuanya terbunuh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di samping kaum muslimin harus berhadapan dengan orang-orang Syiah Nusairiyah, mereka juga harus berhadapan dengan serangan-serangan ISIS. Dan ISIS telah berhasil dengan rencana mereka dan program mereka, menjadikan kaum muslimin di Suriah semakin terjepit, semakin menderita, menjadikan kaum muslimin Suriah menjadi terkucil dari dunia luar, dari dunianya yaitu kaum muslimin, menjadikan kaum muslimin enggan datang ke Suriah untuk membantu saudaranya yang ada di sana. Dan itu betul-betul telah terjadi di Suriah. Sehingga kita pada perjalanan kita terakhir itu perjalanan yang paling kita terus terang biasanya kita bawa bantuan itu miliaran ya, 4 miliar, 5 miliar gitu ya. Kita kemarin dana yang kita bawa itu sangat minim sekali ya. Tapi alhamdulillah paling tidak itu sedikit menambah luka mereka. Ini Syekh Dr. Yusuf Al-Asi. Ini salah satu di antara pimpinan Ahrar Syam yang terbunuh 2 bulan yang lalu ini ya. Dengan putranya. Nah, ini ya. Dr. Yusuf Al-Asi rahimahullah ta'ala. Ini suaranya dengar enggak ya, Hawa? Masih dengar ya? Baik. Jadi itu beberapa kegiatan yang kita lakukan di bumi Syam. Terus terang kita masih banyak berharap kebaikan dan keberkahan bumi Syam. Masih banyak kebutuhan dan hajat mereka yang bisa kita bantu. Yang jelas Nabi SAW telah mendoakan keberkahan bagi negeri Syam. Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berikanlah keberkahan negeri Syam untuk kami. Para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah fi najdina. Qala Allahumma barik lana fi Syamina. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, juga doakan keberkahan bagi Najd kami. Yang dimaksud Najd ini adalah negeri Arab ya, pada saat itu. Maksudnya di negeri Hijaz. Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan negeri Syam. Kemudian para sahabat juga mengatakan, kalau ya Rasulullah fi najdina, doakan juga bagi Najd kami. Rasul mengatakan, Allahumma barik lana fi Syamina, sampai 3 kali. Itu menunjukkan bahwasanya negeri Syam adalah negeri yang pada akhirnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhiru darul mu'min asy-Syam. Khilafah, pusat pemerintahan orang-orang yang beriman nanti adalah di negeri Syam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah juga bersabda, ka'anni ra'aitu umudal kitabi untuzi'a min tahti wisajati fa'adba'ahu basari fa'idha huwa nurun syati'un umida ila Syam. Ala innal imana idza waqa'atil fitanu bisyam. Sungguh aku melihat umudul kitab, yaitu Islam, itu tercabut dari bawah bantalku. Maka aku ikuti dengan pandanganku kemana perginya. Fa idza huwa nurun syati'un, maka dia berubah menjadi nur, cahaya yang menyala. Umida ila Syam, menuju ke arah Syam. Ketahuilah
innal imana, sesungguhnya iman, idza waqa'atil fitnatu bisyam, apabila terjadi fitnah maka kembalinya ke negeri Syam. Kapan waktunya Allahu a'lam. Yang jelas itu terjadi nanti di akhir zaman. Karena apa? Muqaddimah hari kiamat itu sebagian besar terjadinya mana? Di negeri Syam. Contohnya apa? Turunnya Isa bin Maryam di Menara Al-Baidha yang ada di Damaskus. Turunnya Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam nanti di akhir zaman itu di mana? Di negeri Syam, di Damaskus. Turun, kemudian setelah itu datang Imam Mahdi bersama pasukannya. Setelah dibay'ah di Mekah, kemudian setelah itu menuju ke Syam, Imam Mahdi dengan pasukannya, kemudian bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam berimamah di belakangnya, kemudian datanglah Dajjal dan pasukannya. Nah, sampai kemudian Dajjal terbunuh di sebuah kota yang disebut Babul Lut, yang itu ada di Suriah. Dan juga Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqatil muslimuna yahuda. Tidak akan datang hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi orang Yahud. Fayaqtul muslimul yahud, kemudian kaum muslimin membunuh orang-orang Yahud hatta taba'a min wara'i syajar datal hajar, sampai orang Yahudi ini bersembunyi di belakang pohon, di belakang batu. Faqala syajaru wal hajaru, maka berkatalah pohon dan batu ini, ya muslim, ya Abdullah, ta'al hadal yahudi wara'i faqtulhu. Sampai pohon dan batu tadi mengatakan, wahai muslim, wahai hamba Allah, lihat di belakangku ada orang Yahudi ini, bunuh dia. Illa syajatul gharqad fa innaha syajatul yahud. Kecuali apa? Yang tidak berkata seperti itu apa? Adalah syajar pohon gharqad, karena gharqad ini, pohon gharqad adalah pohonnya orang Yahudi. Ini semua kejadiannya di negeri Syam, karena Yahudi ada di negeri Syam, di Palestina, yang sekarang sedang menguasai bumi Palestina. Ini semuanya kejadiannya di negeri Syam. Oleh sebab itu, negeri yang paling banyak tercantum dalam buku-buku sejarah Islam tidak ada lain kecuali negeri Syam. Negeri yang paling utama setelah Mekah dan Madinah adalah negeri Syam. Ada sekitar 600 para sahabat yang dikuburkan di negeri Syam. Sahabat Mu'adz bin Jabal, Bilal bin Abi Rabah. Sahabat Mu'adz datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, khairli, pilihkan kepadaku di mana aku boleh tinggal selain daripada Mekah Madinah. Maka Nabi SAW mengatakan, alaika bisyam fa innaha sawfatu biladillah yaskunuha khiyaratu khalqih. Tinggallah engkau di negeri Syam, karena negeri Syam adalah sawfatu biladillah, negeri pilihan Allah. Khiyar yaskunuha khiyaratu khalqihi, tinggal di dalamnya khiyar, hamba-hamba pilihan Allah. Karena sebagaimana kalau kita banyak baca ya di dalam Al-Quran, negeri yang penuh berkah adalah negeri Syam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allati barakna haulah. Yang kami telah berikan berkah di negeri tersebut dan sekitarnya, yaitu apa? Masjidil Aqsa, sekitarnya dan negeri Syam.
Dalam hadis yang sahih yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Tuba lisyam." Sampai 3 kali, "Tuba lisyam, tuba lisyam." Para sahabat bertanya, "Lima dzalika ya Rasulullah?" Apa yang menjadi keistimewaan negeri Syam ini sampai engkau mendoakan keberkahan, keutamaan bagi negeri Syam? Maka Rasulullah menjawab, "Li'annal malaikata basitatun ajnihataha 'alaiha." Karena para malaikat rahmah itu membentangkan sayapnya di atas bumi Syam. Kalau kemudian terjadi sebagaimana yang sekarang kita lihat, kita dengar, itu sampai pada marhalah tamhis. Allah SWT membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, ketika saya bertemu dengan orang-orang Syam, orang-orang Suriah, antum tahu nggak tentang hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan negeri Syam? Ya tahu kami Ustaz. Apa yang kalian katakan tentang keutamaan negeri Syam itu? Pendapat kalian apa? Pada saat itu kami hanya bisa membenarkan saja, tapi belum bisa kami lihat kenyataannya. Kami percaya bahwa ini hadis ini adalah benar tentang keutamaan negeri Syam, keberkahan negeri Syam. Tapi apa? Kami belum melihat realitanya pada saat itu. Dulu iya, pada zaman keemasan Islam, negeri Syam adalah negeri luar biasa, negeri ilmu, jihad. Bagaimana kaum muslimin pada saat itu tampak kejayaannya, negeri yang dihormati oleh musuh-musuh Islam, negeri khilafah di Baghdad, sampai kemudian terjatuh gara-gara makarnya orang Syiah. Akhir khilafah yang ada di Baghdad, khilafah Bani Abbasiyah. Ya, kami dengar itu semua, tapi kami belum melihat kenyataannya. Karena apa ya, negeri Syam sangat penting dalam agama kita, dalam tarikh sejarah kita. Karena ukuran kebaikan, salah satu di antara ukuran kebaikan kaum muslimin itu adalah kebaikan di negeri Syam. Apabila mereka baik, maka kaum muslimin juga akan baik. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Idza fasada ahlus Syam, fala khaira fikum." Apabila negeri Syam ini rusak, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Mafhumnya, yang bisa kita fahami dari itu, apabila negeri Syam baik, maka itu akan membawa kebaikan bagi kaum muslim yang lainnya. Ini yang kita nantikan kapan akan terjadinya. Tapi bukan dari ISIS ya, jelas bukan ISIS. Kenapa saya katakan seperti itu ya, ikhwah? Yang namanya khilafah di atas manhaj nubuwah, bukan tegak di atas pengkafiran kaum muslimin, juga bukan tegak di atas darah-darah yang ditumpahkan secara zalim oleh mereka. Karena jiwa seorang muslim itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan seluruh dunia dan isinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan mudahnya mereka menumpahkannya, dengan mudahnya mereka membunuhnya. Hatta darahnya orang kafir pun tidak berhak kita tumpahkan kecuali dengan sebab yang hak. Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari bersabda, "La zawalu dunya wa ma fiha ahwanu 'indallahi min iraqati damil muslim." Hancurnya dunia dan seluruh isinya itu lebih ringan di sisi Allah SWT dibandingkan dengan apa? Ditumpahkannya darah seorang muslim. Banyak kejadian seperti ini tadi. Ini para pemimpin pejuang. Kalau ada ini yang melakukan bukan ISIS, ini anteknya Nusairi, orang-orang Nusairi. Saya katakan kepada dia, apa mungkin orang-orang Nusairi itu menggunakan bom bunuh diri? Mungkin enggak. Nah, yang biasa melakukan seperti itu siapa? Ya,
Mereka adalah orang-orang yang lari dari kematian. Ya. Tidak mungkin kemudian mengorbankan dirinya, membunuh diri mereka, dibayar berapapun mereka tidak akan pernah mau. Yang punya pemikiran seperti ini tidak ada kecuali orang-orang Khawarij model ISIS. Bunuh diri, meledakkan dirinya, kemudian di dalamnya ada maddah, bahan kimia beracun, kemudian dari 40 orang yang terbunuh itu tidak ada satupun yang terluka. Gara-gara apa? Pecahan bom. Semuanya mati dalam keadaan apa? Tercekik. Seperti orang mati tercekik. Ini darah kaum muslimin. Bahkan mereka adalah, di antara mereka adalah para ulama, di antara mereka adalah para pejuang. Dibunuh dengan cara yang zalim seperti ini. Nah, apakah pernah kita mendengar Nabi SAW menumpahkan darah tanpa hak, menegakkan khilafah, nah, dengan mengkafirkan sama kaum muslimin, menumpahkan darah mereka? Masalah mendirikan khilafah, mendirikan negara dan seterusnya itu kita tidak pernah mempermasalahkan. Siapa saja berhak, mungkin dia punya wilayah kemudian dia berusaha membuat negara dengan negara apa saja yang dia hendak namakan, negara Islam, imarah Islamiyah dan seterusnya, itu tidak kita pernah permasalahkan. Ya, dulu zamannya Taliban mengatakan bahwa Taliban adalah apa? Imarah Islamiyah di Afghanistan, kita nggak permasalahkan. Dulu di tempat saudara kita di Afghanistan, Ahlu Sunnah di Kunar juga menegakkan Imarah Islamiyah di Kunar, tidak kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah apa? Mengkafirkan, bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin dan menumpahkan darah mereka. Ini yang jadi masalah bagi kita. Begitu mudahnya menyembelih orang. Nah, seperti yang kalau kemudian ikhwas sekalian lihat ya kejadiannya, sampai ketika disembelih mengucapkan syahadah, disembelih, anak betul nggak saya tampilkan di sini ya, disembelih itu, disembelih orang-orang ISIS mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, sambil mengucapkan gini. Seperti apa yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid, beliau ikut dalam pertempuran bersama Nabi SAW. Dilihatnya ada seorang kafir musyrik menyerang ke barisan kaum muslimin, bunuh satu, bunuh dua, bunuh tiga, bunuh 6, sampai bunuh 7 orang di antara kaum muslim. Langsung dihadapi oleh Usamah bin Zaid, diajak tanding sampai kepepet, terjepit, diangkatlah pedangnya. Ketika pedangnya hendak diturunkan, dia baca asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tetap saja Usamah bin Zaid membunuh orang ini. Kemudian berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggillah Usamah bin Zaid. Kemudian ditanya, kenapa kamu bunuh ini? Sedangkan dia membaca syahadat alla ilaha illallah. Maka Usamah bin Zaid mengatakan, qala hal itiqai nafsi. Dia mengucapkan syahadat tadi itu untuk apa? Untuk menghindari, menjaga dirinya dari apa? Dari pedang saya. Nabi SAW langsung mukanya merah dan mengatakan, hal syaqaq taqalbah, hal syaqaq taqalbah, hal syaqaq taqalbah, ma tafa'alta bila ilaha illallah yaumil qiyamah, ma tafa'alta bila ilaha illallah yaumil qiyamah. Apakah kamu membongkar hatinya, merobek dadanya sehingga kamu mengetahui bahwa dia mengucapkan itu hanya sekedar untuk menyelamatkan dirinya? Apakah engkau telah buka hatinya? Engkau buka hatinya dia. Apa yang engkau hendak kamu lakukan nanti pada waktu yaumul qiyamah dengan kalimat la ilaha illallah? Apa yang hendak kamu lakukan dengan kalimat la ilaha illallah? Membunuh dengan cara seperti itu, coba bayangkan, dilakukan secara bersama-sama dengan cara yang sangat kejam seperti itu. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, wa idza qataltum fa ahsinu qital, kalau kalian bunuhlah dengan cara yang baik.
Kalau memang harus dibunuh. Nah, saya melihat sendiri di video mereka menangkap. Jadi di Suriah itu antara daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin dan daerah yang dikuasai orang-orang Nusairiyah itu masih ada hubungan transportasi ya, hubungan dagang. Maksudnya apa? Jadi ada barang dagangan, barang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin datang dari daerah yang dikuasai oleh Nusairi, dan ada barang yang dibutuhkan oleh orang-orang Nusairi datang dari daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Mereka saling membutuhkan dagang seperti ini. Ya, ini tidak bisa dicegah karena ini juga butuh, ini juga butuh, sama-sama berhajat, kebutuhan-kebutuhan yang asasi. Ya, kebetulan ISIS ini, orang-orang ISIS ini ditugaskan untuk menjaga jalan. Datang orang Nusairi dengan bawa 3 truk besar, biasanya untuk ngangkut barang-barang. Kemudian diberhentikan, ditanya 3 orang ini, sopir-sopirnya itu, kamu tahu sholat subuh itu berapa rakaat? Satu mengatakan 5 rakaat, satu lagi mengatakan 3 rakaat, satu lagi mengatakan berapa rakaat. Tidak ada satu pun yang benar menjawabnya. Ya kan memang orang Nusairi itu tidak mengenal sholat. Nggak ada sholat, ditanya rakaat itu nggak ada, rukuk sujud itu nggak ada. Sehingga ditanya tentang sholat subuh berapa rakaat dia nggak paham. Tapi mereka adalah orang awam karena kejahilan mereka, karena hidupnya di lingkungan orang Nusairi, jadi tidak paham tentang masalah-masalah seperti itu. Selama ini dibiarkan oleh para pejuang karena apa? Karena mereka hanya sekedar apa? Sopir truk, bukan orang yang menyerang kaum muslimin, bukan termasuk di antara tentara Bashar, orang awam. Seperti Nabi SAW dulu, apakah di kota Madinah tidak bergaul dengan orang-orang Yahudi, tidak bergaul dengan orang musyrik, asal mereka tidak menyerang Nabi SAW. Dalam hal dagang dan seterusnya, orang datang dari Yaman, orang Nasara, orang datang dari yang lainnya, orang musyrik, Rasulullah biarkan, tidak kemudian dibunuh dan seterusnya. Ini begitu mendapatkan jawaban seperti itu, 4 rakaat, 3 rakaat, langsung dipegang, langsung diberondong, tembak kepalanya. Seperti ini. Apalagi mujahidin yang terbunuh. Saya kalau cerita tentang panjang. Jadi mereka itu tidak tanggung-tanggung ya, masjid pun dibom. Nah, banyak kejadian rumah sakit dibom sama orang-orang ISIS ini. Pada saat di sana rumah sakit dibom. Ya. Ini nggak kelihatan karena pakai HP ya kejadiannya. Jadi ngebom masjid, imamnya sedang khutbah pada hari Jumat. Jadi sekarang masjid-masjid di Suriah sana yang dikuasai oleh mujahidin selain daripada ISIS, itu depan masjid itu dikasih barikade ya. Karena ISIS biasanya pakai mobil dipenuhi dengan bom, kemudian datang dengan kecepatan luar biasa pada saat kaum muslimin keluar dari masjid, masuk kemudian meledakkan dirinya. Akhirnya dikasih barikade. Terus apa yang mereka lakukan? Jadi mereka bom mobil itu diletakkan masjid ini di belakangnya, kan ada lahan. Orang tidak pernah berpikir bahwa tempat itu bisa jadi sasaran mereka. Jadi bom mobil itu diletakkan di mana? Di belakang mimbar imam. Ketika imamnya sedang berkhutbah pada hari Jumat, diledakkan oleh mereka, sehingga seluruh bagian depan masjid ini runtuh, menimpa kaum muslimin yang ada di depan imamnya. Ini agama seperti apa yang membenarkan perbuatan seperti ini? Di pasar diledakkan, di tempat kumpulan orang yang biasa antri air itu pun diledakkan oleh mereka. Jadi kalau kemudian seperti itu, orang-orang Nusairiyah sekarang santai ya mereka ya. Nah, karena pekerjaan mereka diwakili orang-orang ISIS. Ya, ini yang terus terang yang bikin hati kita miris. Kita masuk ke Suriah pada akhir perjalanan kita, begitu sulitnya. Kaum muslimin sekarang sudah pada lalai, sudah lupa dengan peristiwa Suriah. Ini betul-betul kenyataan yang kita dapatkan seperti itu ya.
Dulu awal-awal kita mengumpulkan bantuan itu dengan mudahnya, dapat 4 miliar, dapat 5 miliar. Sekarang wah sulit, susah, karena kaum muslim berpikir apa yang terjadi sudah terlupakan. Ini biasanya seperti itu ya. Kaum muslim biasanya semangatnya pada awal-awal saja ya. Pada awal-awal seperti kejadian Gaza kemarin ya, Masya Allah kita kumpulkan hampir 20 miliar ya. Nah, 18 miliar, 17 berapa miliar begitu ya. Semangat kaum muslimin pada saat seperti itu. Tapi setelah itu lupa sudah nggak ingat lagi. Kalau ada peristiwa, ingat lagi begitu. Seperti di Suriah ini sudah tahun keempat ini. Semangat kaum muslim untuk membantu saudara kita di Suriah juga semakin lemah. Ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Biasanya kaum muslim itu nafasnya nggak panjang. Saya ingat kejadian di Aceh ya, tsunami ya. Masya Allah di awal-awal kejadian datang dari mana-mana, dari Indonesia, dari luar negeri, bantuan begitu banyaknya. Ya, luar biasa pada saat itu. Satu kali saya kalau ke Medan, kalau belanja itu miliaran. Ya, 2 miliar, 3 miliar pada saat itu ya. Itu di awal-awal. 3 bulan pertama seperti itu, 3 bulan kedua sudah mulai sepi. 3 bulan yang ketiga sudah hampir tidak ada lagi. Setelah itu datang siapa? Orang-orang Nasoro. Memetik buah yang telah kita tanam. Ya, orang-orang Nasoro datang ke kamp mengungsi. Ya, pakai jilbab tapi kalungnya salib. Itu kita hadapi seperti itu. Nafas kita sudah habis di 3 bulan pertama dan kedua, 3 bulan yang ketiga setelah 6 bulan sudah itu kesempatan bagi mereka untuk kemudian memurtadkan, menyebarkan agama Nasara kepada kaum muslimin yang ada di Aceh. Orang butuh, tidak ada yang menolong. Tiba-tiba datang orang-orang Nasara kemudian membantu mereka dengan sembako, membantu mereka ngasih modal untuk usaha. Ini juga kita khawatirkan terjadi di mana? Di Suriah. Dan sudah kenyataan seperti itu. Orang Nasara sudah mulai masuk di kamp-kamp mengungsi, terutama di negara Yordan. Sekarang pintu negara Eropa itu terbuka bagi pengungsi Suriah. Apa yang mereka hendak lakukan? Orang-orang Suriah di negara Eropa ditampung oleh pemerintah negara-negara Eropa tersebut. Kemudian anak mereka harus sekolah. Sekolah di mana? Sekolah di sekolah-sekolah pemerintah. Tidak ada pelajaran agamanya, aku pelajaran apa? Kristen. Akhirnya mereka harus belajar agama Kristen. Sedangkan negara-negara muslim semuanya tertutup bagi pengungsi Suriah. Tertutup bagi mereka. Negara-negara Islam tertutup bagi mereka, kecuali sedikit saja di antara mereka. Ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Oleh sebab itu kita masih berharap dari saudara-saudara kalian untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Suriah dengan apa saja. Saya terus terang, saya sampai berpikir terakhir kali saya melakukan perjalanan di sana, Allahu a'lam, apakah saya masih ada kesempatan lagi datang ke sana? Karena kita tidak mungkin datang ke sana kecuali dengan bawa bantuan. Kalau tidak ada bantuan lagi yang hendak kita salurkan di sana, hendak apa? Kita hanya bawa tangan kosong, nggak mungkin. Mereka banyak berharap kepada kita, banyak sekali berharap kepada kita. Tapi kita juga makhluk yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang menggerakkan hati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semakin hari semakin sulit kita mendapatkan dana dari masyarakat. Ini kenyataan yang tidak bisa kami pungkiri. Kami pun mengatakan kepada mereka, ya kalau ada dana bantuan insya Allah kita akan salur. Kalau nggak ada ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan keberangkatan semua relawan di sana itu bukan atas biaya, atas dana yang kita kumpulkan. Bisa ditanya sama teman-teman ini semuanya. Yang bersama kita akan datang semuanya dengan biaya sendiri, dengan uang dari kantongnya sendiri. Dana yang kami terima kita salurkan semuanya ke mereka. Ya, oleh sebab itu kita apa saja yang kita bisa lakukan saudara kita, bantuan, uluran tangan dan seterusnya, insya Allah sangat bermanfaat bagi
saudara-saudara kita di sana, dan ini semuanya ditunggu oleh mereka. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin nasara musliman fi mawdi'in tuntahaka fi hurmatuh wa yuntaqasu fi 'arduh illa nasarallahu fi mawdi'in yuhibbu fihi nusratah." Tidaklah seorang muslim menolong saudara muslim yang lainnya pada saat kehormatannya direndahkan, kemuliaannya diinjak-injak, melainkan Allah SWT akan menolong dia di tempat yang dia berharap pertolongannya. Jasa min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal kita. Kalau kita menolong saudara kita, insya Allah juga Allah akan menolong kita. Kalau kita membiarkan saudara kita dalam keadaan terzalimi, kita pun kalau pada suatu saat dalam keadaan sama, maka jangan berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan juga sebagai motivasi bagi kita semuanya untuk berbagi dan menolong saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.